warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak. Virus tak kasat mata, virus corona semakin tidak terkendali. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, tapi faktanya penyebaran dan penambahan kasus masih terjadi, bahkan menembus angka 1 juta per hari ini. Di sisi lain, pemerintah telah menghadirkan vaksin dan program vaksinasi yang terus berjalan. Jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau jelas meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pelaksanaan belajar mengajar di berbagai daerah dilaksanakan secara jarak jauh. Banyak siswa yang memiliki fasilitas komunikasi daring dengan guru, namun ada pula siswa yang terkendala fasilitas dan jaringan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam satu Indonesia. Saya sebagai moderator yang akan memimpin acara debat pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui, selama kurang lebih setahun ini, dunia termasuk negara kita Indonesia mengalami global pandemik karena kasus virus COVID-19 atau virus corona. Berawal ditemukannya virus COVID-19 di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 dan dengan cepat menyebar ke seluruh negara di dunia. Di Indonesia sendiri, virus corona terdeteksi pada awal Maret 2020 yang mengharuskan pemerintah mengambil tindakan yaitu membatasi kegiatan masyarakat di Indonesia. Dengan ini, kegiatan belajar mengajar juga terpaksa berhenti dan mengharuskan melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring. Tetapi karena tidak siapnya tenaga pendidik dan juga siswa, selama setahun ini banyak siswa yang sudah bosan serta menginginkan pembelajaran tatap muka diberlakukan kembali. Dengan itu, mosi kita pada hari ini yaitu pembelajaran tatap muka pada masa pandemi. Selanjutnya adalah perkenalan dan penyampaian argumentasi dari masing-masing pihak. Untuk pihak pro dipersilahkan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Zahwa Alia Arifin, saya dari pihak pro. Saya mendukung mosi kita pada hari ini yaitu karena 3 hal. Yang pertama, pembelajaran tatap muka lebih efektif dan lebih efisien daripada pembelajaran daring. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menyebutkan pembukaan pembelajaran tatap muka dapat menimbulkan terjadinya persebaran virus. Namun, selama 9 bulan dilakukan pembelajaran daring, nyatanya tidak berjalan efektif karena minimnya sarana prasarana dan tidak meratanya akses internet, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Beliau juga menyebutkan bahwa kondisi seperti ini sangat sesuai dengan laporan World Bank tentang pendidikan Indonesia yang akan memunculkan lost learning atau kehilangan masa pembelajaran bagi sebagian besar siswa. Pembelajaran tatap muka lebih efektif karena tidak memerlukannya akses internet yang akan menghambat pembelajaran saat pembelajaran, dan pembelajaran tatap muka lebih efisien karena tidak memerlukannya biaya tambahan seperti pembelajaran daring yang harus adanya biaya tambahan seperti untuk membeli kuota internet yang biasanya atau umumnya dilakukan isi ulang setiap sebulan sekali. Apalagi kita di masa pandemi seperti ini yang sudah semua kita ketahui bahwa ekonomi Indonesia sedang masa penurunan. Alasan yang kedua yaitu pembelajaran tatap muka dapat menekan tingkat gejala depresi ringan pada siswa. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebanyak 13% responden dari 3.200 siswa SD sampai SMA mengalami gejala-gejala depresi ringan selama masa kenormalan baru ini. Ini diduga kuat karena adanya pembelajaran daring. Pembelajaran daring dapat menekan siswa atau menekan kesehatan mental siswa karena beberapa alasan. Yang pertama, siswa kurang atau kesusahan dalam memahami pembelajaran, dan yang kedua, semakin banyaknya tugas yang diberikan kepada siswa.
Yang ketiga yaitu adanya dampak jangka panjang jika daring tetap dilakukan. Menurut Dr. Endang Widyorini, pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Unika Sugija Pranata, menyebutkan adanya dampak jangka panjang jika daring tetap dilakukan, yaitu kehilangan keahlian siswa dalam bersosialisasi. Jika siswa sudah malas bersosialisasi dan dia nyaman dengan dunia maya, maka adanya kemungkinan besar siswa terkena konten negatif. Menurut Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintahan Google Indonesia mengatakan sebanyak 83% orang tua siswa mengkhawatirkan anaknya terpapar konten negatif. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penyampaian argumen oleh tim kontra. Untuk tim kontra, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik moderator, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya Zohdiva, saya dari pihak kontra. Saya tidak setuju dengan adanya pembelajaran tatap muka di masa pandemi karena 3 alasan. Yang pertama, kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Mengutip laman berita BBC, menurut Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University, Australia, keputusan membuka sekolah tatap muka di masa pandemi tidaklah tepat. Sebab tingkat penularan di Indonesia masih sekitar 10%. Ditambah lagi, menurut saran WHO, suatu negara baru bisa melakukan pelonggaran kegiatan jika tingkat penularannya di bawah 5%. Sekolah tatap muka bisa saja meningkatkan peluang seseorang tertular virus corona. Yang kedua, vaksinasi COVID-19 di Indonesia belum menyeluruh dilaksanakan. Anak-anak tidak termasuk dalam sasaran vaksinasi COVID-19 karena pada saat target vaksinasi tersebut disusun, pengembang vaksin baru melakukan uji coba kepada orang-orang dewasa atau mereka yang di atas 18 tahun. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat menyatakan bahwa uji coba vaksin kepada anak-anak baru dilakukan pada kuartal kedua 2021. Jika vaksin terbukti aman dan efektif, maka anak yang berumur 18 tahun ke bawah berhak menerima suntikan vaksin. Menurut saya, vaksinasi kepada guru di Indonesia saja belum menjadi jaminan yang cukup sekolah tatap muka bisa berjalan aman. Saat ini, semua pihak terutama tenaga medis, relawan, serta para ilmuwan tengah bekerja keras untuk mengatasi pandemi. Jika kasus COVID-19 membludak, resikonya sangat tinggi sekali. Rumah sakit akan penuh, tenaga medis akan terkuras, bahkan dikhawatirkan akan kurang. Dengan melihat kondisi yang sedemikian, perlu dipertimbangkan lagi mengenai keputusan sekolah tatap muka. Kita hanya perlu menunggu pemberian vaksin terlebih dahulu kepada seluruh tenaga pendidikan, baik itu guru, staf, dan seluruh siswa, kemudian baru bisa dilakukan sekolah tatap muka. Yang ketiga, kemungkinan pelanggaran protokol kesehatan dan pengawasan yang minim. Ada serangkaian aturan dan protokol kesehatan yang harus diterapkan pada saat sekolah tatap muka. Namun, peluang pelanggarannya amat besar. Apalagi, fungsi pengawasan belum tentu bisa dilakukan 100%. Masih banyak celah yang tidak terhindarkan. Karena kita tahu setiap orang memiliki tingkat kedisiplinan yang berbeda-beda. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menanggapi argumen dari masing-masing pihak? Baik, pihak kontra dipersilakan terlebih dahulu untuk menanggapi argumen dari pihak pro. Baik, saya akan menanggapi argumen dari pihak pro mengenai pembelajaran jarak jauh merupakan pemicu dari turunnya kesehatan mental anak. Kita sendiri tidak bisa menghindari. Artinya, mau tidak mau, suka tidak suka kita terpaksa menerapkan pembelajaran jarak jauh. Jika kita lihat masalah terbesarnya adalah ketidaksiapan seluruh elemen. Sebenarnya bisa diatasi,
Karena ketika pemerintah mengeluarkan surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pembelajaran jarak jauh, seharusnya langsung ditindaklanjuti dengan memberikan pembekalan kepada guru, orang tua, dan seluruh siswa mengenai sistem pembelajaran jarak jauh. Setiap orang memiliki perbedaan kepekaan terhadap substrat. Depresi merupakan tindak lanjut dari stres. Sebenarnya stres mudah dikenali oleh orang-orang di sekitarnya, contohnya keluarga. Dan faktor dari stres bukan mentah-mentah dari pembelajaran jarak jauh, tapi dari banyak hal. Contohnya pertemanan, percintaan, keluarga, bahkan sosial media, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan menyanggah, jangan membantah pembelajaran jarak jauh. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa faktor utama dari turunnya kesehatan mental anak adalah pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Itu tadi tanggapan pihak kontra terhadap argumen pihak pro. Untuk pihak pro dipersilakan menjawab tanggapan dari pihak kontra. Memang benar bahwa gejala depresi ringan pada siswa tidak melulu disebabkan oleh adanya daring, tetapi karena adanya daring ini dapat menyebabkan siswa mengalami gejala depresi ringan karena tekanan oleh beberapa hal. Yang pertama, siswa tidak siap dalam mengikuti daring. Yang kedua, siswa kesusahan dalam memahami pembelajaran, dan yang ketiga, menurut survei yang telah dilakukan kepada sebagian orang tua dan siswa yang menyebutkan bahwa selama masa daring ini tugas yang diberikan siswa bertambah banyak, dan adanya daring ini juga dapat memperparah gejala-gejala depresi ringan yang mungkin ada beberapa siswa sudah mengalami sebelum adanya daring, dan ditambah adanya pembelajaran daring ini akan menambah atau memperparah kesehatan mental yang sudah terganggu. Terima kasih. Selanjutnya, pihak pro dipersilahkan untuk menanggapi argumen pihak kontra. Baik, saya ingin menanggapi argumen pihak kontra tentang vaksinasi COVID-19. Memang benar, vaksin COVID-19 untuk anak-anak ataupun remaja di bawah 18 tahun belum ada. Tetapi pemerintah sedang mengusahakan vaksinasi atau tahap uji coba vaksinasi terutama kepada tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan juga lansia. Kita lihat data terakhir kasus positif COVID-19 pada 31 Desember 2020, yaitu sebelum adanya vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Pertambahan kasus positif sebanyak 8.074 dengan total kasus positif 743.198. Dan data terakhir pada 19 Maret 2021, pertambahan kasus positif yaitu sebanyak 6.279 dengan total kasus yaitu 1.450.132 kasus. Dan dikutip dari pikiranrakyat.com bahwa pada 19 Maret 2021 tersebut, pada hari itu pertambahan kasus positif lebih sedikit daripada sebelumnya. Dari sini dapat kita lihat bahwa adanya penurunan jumlah kasus pertambahan positif di Indonesia dari sebelum adanya vaksinasi sampai tahap uji coba vaksinasi, sehingga adanya kemungkinan anak-anak ataupun remaja terpapar COVID-19 itu sedikit atau kecil, karena umumnya imunitas pada anak ataupun remaja lebih baik daripada dewasa dan lansia. Terima kasih. Baik, itu tadi tanggapan pihak pro terhadap argumen pihak kontra. Pihak kontra dipersilahkan menjawab tanggapan dari pihak pro. Kalau kita melihat dari efektivitas vaksin tersebut, memang efektif untuk menekan penularan virus corona. Sekarang kita lihat, jika pemerintah terburu-buru dalam menerapkan sekolah tatap muka. Menurut saya, itu tidak tepat. Seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita hanya perlu menunggu vaksinasi tersebut selesai diberikan kepada seluruh pihak. Bagaimana bisa sekolah tatap muka dilaksanakan jika tenaga pendidikan saja belum melakukan vaksinasi? Jika kita berbicara mengenai siswa yang tidak divaksin karena di bawah 18 tahun,
Vaksinasi terhadap siswa pun penting. Tidak bisa kita mengabaikan begitu saja. Tidak bisa kita langsung mengambil kesimpulan bahwa tingkat kekebalan tubuh anak-anak lebih tinggi daripada tingkat kekebalan tubuh dewasa. Karena kita tahu tingkat kekebalan tubuh manusia itu berbeda-beda. Anak-anak dan dewasa berbeda-beda. Anak satu dan anak lainnya berbeda-beda. Dewasa yang satu dengan dewasa lainnya berbeda-beda. Jadi sebaiknya kita menunggu vaksinasi terselesaikan terlebih dahulu, baru uji coba sekolah tatap muka dapat dilakukan. Daripada kita tergesa-gesa mengambil tindakan yang nantinya apa yang sudah direncanakan pemerintah akan berantakan begitu saja karena satu kesalahan. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak. Untuk pihak pro dipersilahkan terlebih dahulu. Sekali lagi saya dari tim pro menyatakan setuju terhadap pembelajaran tatap muka di masa pandemi karena pembelajaran tatap muka terbukti efektif dan efisien serta cenderung tidak memiliki dampak negatif bagi siswa daripada pembelajaran daring yang cenderung memiliki banyak dampak negatif bagi siswa atau bahkan pada beberapa siswa tidak terbantu dalam proses pembelajaran di masa pandemi. Terima kasih. Selanjutnya, penyampaian kesimpulan oleh pihak kontra. Sekali lagi, saya dari pihak kontra menyatakan tidak setuju dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi. Karena tingkat penularan di Indonesia masih sekitar 10%, vaksinasi belum menyeluruh dilaksanakan, serta kemungkinan pelanggaran protokol kesehatan dan tingkat pengawasan yang minim. Sekolah tatap muka bisa meningkatkan penularan virus corona di Indonesia. Terima kasih. Itulah tadi debat terkait mosi pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.